Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang ada seorang yang mau galbay di pinjol-pinjol besar sampai 51 juta totalnya. Nah, Anda galbay di mana dan Anda galbay berapa? Coba barangkali ada yang sama ya dengan Mas ini. Langsung saja kita lihat. Oke, di sini. Nah, ini dari Mas Samudra Jayatani. Dia bilang, mohon saran, suhu-suhu sudah tidak kuat lagi, gali lubang tutup lubang. Nama sih masih baik, masih ada sisa limit juga, tapi kejiwaan dan pekerjaan yang kurang membaik. Mohon bimbingannya, rencana gagal bayar semuanya secepatnya ya. Jadi ada saudara kita yang ingin juga membebaskan dirinya dari jeratan setan ini. Ya, kita harus support sama-sama, kita harus menyemangatinya bersama-sama juga. Kita kuat bersama, jangan sampai kendor, stay galbay ya. Saya pun dari dulu galbay sampai sekarang belum pernah bayar. Oke? Nah, Mas ini bilang mohon bimbingannya. Kalau saya ya dari Raja Galbay, Mas, secara praktis itu tidak membuka bimbingan galbay karena galbay itu sangat mudah sekali. Ya, saya itu sampai bingung membimbing orang galbay karena sangat mudah sekali. Ya, tidak rumit gitu ya, tidak seperti pelajaran kimia, fisika yang dari A, B, C gitu kan. Kalau galbay itu langsung galbay. Kesehatan keuangan Anda sudah tidak sehat lagi, mungkin bahkan kesehatan diri Anda sudah tidak sehat lagi, langsung galbay. Ya sudah seperti itu. Tidak ada teori A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bahkan Anda menulis ini sebenarnya ya, alam bawah sadar Anda itu sudah siap untuk galbay. Ya hanya saja masih ragu gitu kan. Karena ini pengalaman pertama gitu ya, gagal bayar di sebuah perusahaan finance gitu. Itu wajar. Ya tapi sebenarnya yang gagal bayar di pinjol itu awal-awalnya sudah siap duluan dari alam bawah sadarnya. Ya tinggal langsung jebret saja. Jebret gagal bayar gitu. Oke, jadi kalau menanyakan bimbingan galbay dari saya, jujur saya tidak ada bimbingan galbay ya, karena langsung galbay hari itu juga. Anda ketemu dengan saya, "Bang, ini gimana solusinya?" Galbay kan sekarang juga, ganti nomor HP Anda. Udah gitu. Oke, nah sekarang kita lihat tagihannya Mas ini dulu ya, rincian tagihannya. Nah, di sini dia punya hutang Atome, plafon pertamanya 4 juta, lalu hutang keduanya 7,8 juta, anggap saja 8 juta ya, ditambah 8 juta. Lalu es pinjam 4 juta sama 6 juta, ditambah 4 juta, tambah 6 juta lagi. Lalu ditambah SPay letter barusan lunas, plafon 12 juta. Oh, tadi ya, yang masih ada limit itu katanya ya gitu ya. Nah, lalu GoPay letternya 5 juta, ditambah 5 juta, lalu oh yang pertama GoPinjam, yang keduanya GoPay letter 8,6 juta, tambah 8,6 atau 9 juta sajalah ya, 9 juta. Lalu ada pundinya 7 juta, ditambah 7 juta, lalu Kredivo 8 juta, ya. Plafon keduanya 2 juta, tambah 2 juta gitu. Jadi hutangnya 53 juta. Oke, dan masih nyisa es pinjam es pay letter 12 juta. Nah, gimana tuh Bang tanggapannya misalkan langsung galbay segini? Ya nggak gimana-gimana. Saya juga sama galbaynya segini, bahkan lebih. Ya bahkan leasingnya juga. Ya, leasingnya bertemu dengan mata elang, pihak ketiga dan lain-lain ya. Ini masih pinjol, aduh ya. Ini masih pinjol gitu loh ya. Masih Atome, masih es pinjam, masih ada pundi, masih ini nggak tahu kredito apa kredivo ya, saya nggak ngerti ini ya. Soalnya ada dua ya, kredito dan kredivo gitu. Ini masih pinjol ya. Saya akan berikan prinsip tentang pinjol. Dengarkan. Pinjaman online itu bukan bos Anda dari perusahaan Anda. Ya, hanya karena pinjol ini sudah memberikan Anda uang, bukan berarti Anda menjadi budak pinjaman online itu. Oke? Anda bukan budak pinjaman online. Ya, 2 juta rupiah dari pinjol bukanlah angka yang pantas untuk Anda memberikan harga diri Anda. Ya, bahkan 30 juta dari pinjol bukanlah angka yang sesuai untuk Anda menjadi budak mereka. Oke? Apakah harga diri Anda hanya 30 juta? Hah? Murah sekali seperti itu, ya. Oke? Mereka, pinjol-pinjol ini tidak menghidupi Anda. Oke? Anda tidak hidup karena pinjol. Ya, Anda dari kecil
sampai besar emangnya pakai uang pinjol? Kan bukan, ya. Uang pinjol berbeda sifatnya dari gaji Anda, ya. Anda diberikan uang oleh pinjol, namun harus dikembalikan dengan bunga yang tidak masuk akal, penagihan yang sadis, ya, merendahkan harga diri Anda. Oke? Berbeda dengan bekerja. Uang gaji Anda sepenuhnya milik Anda dan Anda tidak perlu mengembalikannya dengan bunga beserta admin-adminnya, tidak perlu, ya. Anda gaji 5,5 juta, 6 juta, 7 juta, itu hak Anda, tidak perlu dikembalikan. Beda dengan pinjol, ya, oke? Uang pinjol adalah jebakan untuk menguras semua yang Anda miliki, ya. Pinjol memberikan uang kepada kita semua tanpa menganalisa beban dan kemampuan bayar kita. Ya kan, itu faktanya ya. Pinjol itu memberikan, mencairkan semua dana-dana ya kepada kita semua tanpa menganalisa beban, kemampuan bayar kita gitu ya. Seperti ngegaca. Anda tahu gacha? Kalau sering main game tahu ya gacha itu ya contohnya gitu ya. Contohnya di pinjol gacha itu seperti ini ya. Pinjol meminjamkan uang kepada kita semua, semuanya gitu. Tidak peduli mau banyak yang macet, mau tidak ya, pinjamkan semua, cairkan semua ya. Karena sifatnya sebenarnya gacha. Oke. Dari sekian ribu orang yang dipinjamkan dana ya, pasti ada yang rela menjual rumah, mobil, motor, tanahnya, emasnya untuk melunasi semua pinjol-pinjolnya. Ya. Dan orang itu ya semakin bagus skor kreditnya. Nah, ini ya, semakin bagus skor kreditnya ya karena sudah menjual semua yang dimiliki, oke, ya. Lalu skor kreditnya bagus ya dan semakin banyak pinjol yang menawarkan hutang kepada orang tersebut. Semakin banyak badan pembiayaan yang promosikan hutang-hutang kepada orang tersebut. Oke. Orang tersebut karena sudah tidak punya apa-apa lagi, ya, akhirnya menerima semua hutang-hutang itu, ya. Sampai orang itu tidak punya harta lagi, ya. Solusinya pinjam harta saudara, pinjam BPKB saudaranya, pinjam sertifikat tanah bapak ibunya saudaranya, ya. Yang pada akhirnya gagal bayar juga, ya, yang akhirnya tetap dimaki-maki, diludahi, disebar datanya, dipermalukan oleh DC pinjol, ya. Betapa sakit hatinya orang yang merawat pinjolnya itu. Ya, makanya Anda tidak usah merawat-rawat pinjol Anda karena ujungnya sakit hati. Ya, apalagi sampai jual motor, jual rumah, ya. Bahkan Anda itu menghabiskan uang yang bukan Anda punya gitu, ya. Bukan harta yang Anda miliki, Anda menghabiskan harta yang bukan milik Anda, gitu ya. Pinjam ke saudara hanya untuk bayar pinjol, nggak dipinjemin berantem. Gila nggak Anda? Ya, itu sudah nggak sehat, ya. Anda sampai berantem ke orang lain, ke teman Anda, ke saudara Anda untuk bayar pinjol tapi teman Anda nggak ngasih gitu ya. Dengan alasan tidak setia kawan, bukan tidak menganggap saudara sendiri gitu ya. Itulah ya. Dari sana sini, dari sudut manapun, dari sisi apapun pinjol itu bencana gitu ya. Oke ya. Anda kira pinjol itu meminjamkan banyak uang ke kita apa alasannya sih? Ya, seperti uang gratis gitu kan. Kita tidak bekerja, ya kan, tidak punya pekerjaan tapi dapat uang gitu ya. Tidak ada teori seperti itu. Ya, orang harus bekerja untuk mendapatkan uang, ya kan. Elon Musk aja yang udah kaya ya, Anda tahu Elon Musk ya yang beli Twitter itu masih aja kerja setiap hari ya. Ini nggak kerja, nggak punya pekerjaan, nggak apa, dicairkan dana ya. Dengan mudahnya dicairkan dana tanpa jaminan, tanpa survei. Nah, apa alasannya kalau bukan untuk menggaca Anda ya? Pasti ada salah satu korbannya gitu ya, jual hartanya. Wah, terus gitu. Oke ya. Jadi mulai dari sekarang tanamkan pada diri Anda bahwa Anda bukanlah budak pinjol hanya karena pinjol ini memberikan Anda uang. Oke? Anda punya harga diri. Anda punya hak sebagai manusia, ya. Dan
handphone Anda itu adalah hak Anda sepenuhnya, ya. Tidak ada satu orang pun yang berhak atas handphone Anda kecuali Anda, oke. Jika Anda ingin menghapus pinjol Anda, hapus, ya. Jika Anda ingin mengganti nomor Anda, ganti. Jika Anda ingin ganti WA Anda, ganti. Ya, itu semua adalah hak Anda, oke. Jangan lupakan hak-hak Anda sebagai manusia, oke. Kalau bisa Anda yang mendominasi mereka, ya. Anda itu mendominasi mereka, ya, dominan gitu ya, seperti saya, ya. Saya yang memegang kendali atas semua pinjol-pinjol saya, bukan mereka, ya. Saya balik, ya. Kalau orang kebanyakan, mereka itu dikendalikan oleh pinjol, kalau saya mengendalikan mereka, ya. Saya tidak mau bayar pinjol, tidak akan saya bayar, ya. Ada yang komen kemarin ya, Mas barangkali, lihat gitu ya, "Wah, Raja Galbay ya sudah dapat fee dari YouTube, terus pinjolnya dibayar," gitu ya. Enggak sama sekali, ya. Saya tidak saya tidak dan belum pernah dan tidak akan pernah ya membayar pinjol saya, oke ya. Nah, peganglah hak-hak dan kendali atas semua kehidupan Anda, oke. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.